dari match yang pertama, game yang pertama di MPL Indonesia season yang ke-10 Celebration week yang kedua hari pertama. Yes, tanpa berlama-lama sebentar lagi kita menuju ke Land of Dawn EPL Arena. Boleh minta tepuk tangannya? Yes, match pembuka akankah Sang Naga membalaskan dendamnya ke sang landak? Menunjukkan Land of Dawn, langsung lihat penjagaan ketat bagi seorang Kabuki di arah purple buff yang kita tahu. Fanny sangat dependent sekali dengan ada purple buff. Butuh banget ya. Kalau kata Ranger Mas, Fanny tanpa purple buff seperti? Aku tanpa kamu. Waduh. Lumpuh tak berdaya. Oh, tapi lihat Kabuki is coming. Menuju ke arah belakang. Mencoba memasuk ke arah seorang Kairi. Tapi ingat, depan sana masih banyak pengawan dilakukan oleh tim Onyx Esports. Bahkan dari seorang Kairi dia nggak menuju ke arah purple buff. Iya. Karena dia tahu dia akan sedikit ketertinggalan. Bahkan ada hook. Itu seorang Kabuki dipaksakan kembali. Looking for first spot. Tapi ternyata Kabuki masih bertahan kali ini. Yes, dan satu flicker juga sudah di-trigger ya dari tempat ini akan menjadi informasi bagi teman-teman Aura Fire. Tapi di arah tengah masih mencoba untuk clearing wave minionnya terlebih dahulu dari seorang facehugger ya. Tapi lihat penjagaan ketat. Pasukan penjagaan Kairi udah langsung bersiap aja. Drian ada di depan sana dan kali ini Kabukinya juga udah mulai masuk lagi. Tapi Aaron Hook menghambat pergerakan dari seorang Kabuki. Oke, first blow di sana seorang Kairi. Dan bahkan Kabuki mundur ke arah belakang. Pertukaran 1-1, flicker dikeluarkan Drian. Masih mau lebih dan button press attack. Cewek is coming, lethal counter from Kairi. Kali ini berhasil didapatkan dan lihat Opung Wawa bermain dari tim Onyx Esports, mereka mengungguli dari tim Aura Fire. Dan kalau menurut gue dari seorang Kabuki dia rugi banget dengan banyaknya jungle yang diambil oleh seorang Kairi. Iya, Kairi dia pintar sih dari sisi untuk makro play-nya dia adalah dia nyebrang karena dia tahu dari Kabuki berusaha untuk ngambil juga buat creeps-nya dia. Retribution diamankan tapi Kabuki melihat ada cewek mundur ke arah belakang. Itu yang aku bilang, kalau misalnya Kabuki itu sangat kuat sekali dengan Fanny-nya, tapi problemnya adalah gimana jungle yang dilakukan ya, junglingnya. Iya. Karena basically ya dia adalah good laner. Iya, keterbiasaan juga ya. Yes, habitnya beda. Dan bahkan lihat Kairi mempertahankan, the boss is coming, knockout saya keluarkan, Fluffy going, lethal counter, masih bertahan Kairi mengusir Godiva, tidak mau teamfight terlebih dahulu karena mereka sadar masih ada Oni mulai, masih banyak pemain dari tim Aura yang bisa melakukan surprise attack dan untungnya Godiva masih level 3. Iya, dan tadi satu buah sprint juga dan kali ini Turtle yang pertama berhasil diamankan dengan satu bullet counter di tangan seorang Kairi. Tapi lihat di arah bottom lane kali ini cewek bakal mencoba untuk masuk tapi lihat bakal coba untuk dibalikin aja dan bahkan masih bisa survive tapi Hai membalaskan dendam dari seorang Kabuki. Masih bisa ditumbangkan satu dan emblemnya kali ini kita lihat dengan adanya sebuah moving speed dari seorang cewek yang berhasil bertahan hidup. Menurut gue itu adalah pertukaran yang sangat-sangat adil. Dengan ditukar seorang Fanny di arah bottom lane. Dan bahkan dia 1-1 ketika duelan 1. Wow. Iya, itu cukup untung sebenarnya sih buat Onyx Esports ya. Meskipun memang mereka harus tumbang tadi dari sisi Moskovnya. Namun dari emblemnya sendiri juga Demon Slayer. Ini bakal mempercepat lagi untuk kondisi dari Kairi. Bisa mendapatkan farmingan. Dan apalagi Assassin udah tumbang 2 kali di early. Ini bisa menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk Aura Fire nih. Bukan hanya Assassin 2 kali tumbang, tapi ingat ini Fanny loh. Dia kehilangan Iya. berapa kali buff. Dia berapa kali dan bahkan dia tertinggal 1 level dari para pemain tim Onyx Esports. Di depan sana Godiva coba untuk menutup pergerakan ketika Kairi membantu pergerakan Samuate, tapi jangan sampai dilupakan kalau misalnya Kabuki masih memiliki kawan-kawan dari naga lainnya. Wow. Coba untuk mengawal dari tim Onyx Esports. Kayaknya agak lebih renggang terhadap seorang Kairi ya. Karena memiliki damage yang besar dari Coldplay. Flappy Lantau! Oh my god. Damage yang besar dikeluarkan oleh seorang Boots. Gak bisa di-counter depan. Dominant Blast! Dapat di 3, dipoluskan kembali ke arah dari cewek kami. Dominant Blast, dibalas Dominant Blast. Tapi ternyata tidak ada yang terpick up. Meanwhile Boots mau dapat di Godiva. Masih mau lebih. Karena ada sound counter. Di-dive karena turret dan Kairi berhasil melakukan double kill. Oh my god. 4 kali berhilang tanpa adanya pertukaran. Tapi lihat objektif menuju outer turret dari middle. Kabuki masih mencoba untuk clear aja. Gak mau direlakan satu outer turretnya hancur di tangan teman-teman Onyx Esports. Tapi lihat Falling Star menuju ke seorang Dian. Tapi gak ada collab terlebih lagi. Masih ada cewek juga yang mengusir mundur pergerakan seorang Fluffy. Atit bro, downing light-nya. Kamehameha. Sakit bro. Dan bahkan di sini Onyx Esports memiliki keunggulan 2000 gold. Dan jangan lupakan, cewek malah dia menuju ke arah late game makin lebih sakit loh. Dan fun fact-nya, Onyx dan Aura Fire adalah 2 tim yang masih belum terkalahkan 1 game pun di MPL ID Season 10. Jadi ini adalah pecah
game pertama, game kedua. Pecah game rate ya. Yes. Pecah untuk game rate-nya, tapi ya objektif ini lagi dikontrol banget oleh Onyx Esports. Mereka nggak menyediakan sama sekali satupun kesempatan. Ketika mereka bisa nyolong creeps-nya dari Aura Fire, ya udah, mereka bakal masuk ke jungle-nya. Mereka langsung potong karena mereka cukup powerful dengan Balmond yang dibawakan di sini. Bisa nerima cukup banyak damage. Oh, oke. Satu Iron Hook masih bisa ditahan, tapi kali ini Dominant Blast menuju ke arah depan sana dan bahkan ada satu buah skill cable Kabuki bakal mencoba untuk merasa masuk. Dominant Blast belum kena ke arah siapa-siapa, hanya mengusir mundur pergerakan dari Onyx Esports. Setup yang dilakukan para pemain dari tim Onyx Esports di bottom lane belum menghasilkan sebuah point kill, but it's okay. Mereka bakal coba untuk reset kembali. Lihat, tidak ada yang engage di arah buff dari seorang Kabuki karena mereka akan fokus di bottom lane. Fokus menarik siapapun satu di sana bakal coba dipaksa. Drian terdepan dikeluarkan, Red dipecahkan tanpa adanya counter sedikit pun dan Kabuki gak dapetin purple buff kah? Oh my god, hai dari bottom lane down. Langsung dikeluarkan meskipun double kill. Down in light, siapa melakukan coverisasi dapatkan Kabuki. Gak dapetin purple buff-nya, diambil sama Kairi. Oh my god, ini bukan hal yang baik. Oke, satu bom Polistar juga bakal dibantu Dominant Blast kali ini bakal coba untuk mundur, tapi kali ini dari seorang Fluffy sendirian aja melawan 4 member dari teman-teman Onyx dan bahkan Fluffy-nya bakal coba untuk ditumbangkan kembali. Kabuki is coming, cewek gak ketahuan, recall itu tapi Kabuki terpanis oleh seorang Boots kali ini. Dewa still survive over bawah. Yes, ini tim play yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka maju as a unit tadi. Mereka langsung berkumpul berlima berbarengan karena mereka tahu mereka punya power seperti itu dengan keunggulan item juga. Yes, dengan hampir 5.000 gold difference yang dilakukan oleh pemain dari tim Onyx Esports, mereka sangat kuat melakukan team fight. Tim Aura Fire, mereka harus dengan sabar membawa game ini karena lead game. Mereka punya high, mereka punya Vesager, Downing Light yang bakal nanti tiba-tiba men-surprisekan pergerakan dari seorang cewek dan bahkan menurut gue pribadi, di atas top lane, mereka menggerogoti sebuah turret dan ditambah dengan turtle yang akan dimiliki. Perbandingan seperti ini menuju ke arah 10.000 dari tim Aura bisa dikatakan. Ini di bawah menit 7 ya, udah ada gap yang cukup jauh juga, tapi cewek kali ini akankah masih bisa selamat? Satu buah runner-nya belum connect lagi, tapi dari satu Dominant Blast bakal coba untuk cancel, tapi Sapoate kali ini menyelamatkan jauh dari seorang cewek. Satu Iron Hook, Hai-nya gak bisa lagi untuk bertahan dan dipanis oleh seorang Drian. Oh my god, satu buah Iron Hook yang sangat tepat, Lorian di saat yang tepat dan pakai lihat purple buff dari seorang Fanny. Kabuki harus fight tanpa ada purple buff. Kabuki harus bertahan tanpa hanya purple buff di menit yang ke-7. Dengan item yang kita lihat di early game, bahkan Kabuki struggle banget. Vesager sprint telah dikeluarkan. Sekarang belakang Kairi dapat satu buah turret tambahan. Lihat, Vesager langsung COD. Mau nggak mau dia harus bertahan. Sedangkan di sisi sebaliknya dari seorang Drian, dia udah punya Genius One. Damage yang sangat besar spamming yang dilakukan oleh seorang Drian. Ini akan mengganggu pergerakan tim fight dari tim Aura Fire. Ya sebenarnya dari Kairi juga dia udah jadi item defense-nya. Kayak Dan Guardian, bro. ini dia udah tebel banget buat sustain di garis depan. Dia udah perlu terlalu memaksakan diri untuk mundur pulang lagi ke base. Udah. Ada tim fight, pancing dikit, balik lagi masuk dalam rumput, regenerate. Sama satu hal lagi yang harus kita perhatikan, di mana ini pintar banget pemilihan dari Sky Guardian di item kedua. Kenapa? Pertama, tidak mungkin ada Demon Hunter Sword yang pertama dari seorang Beatrix. Kedua, siapa lagi poking damage DPS-nya selain Beatrix? Gak ada yang bisa numbangin dia. Iya. Untuk di early gak ada yang bisa numbangin dia sama sekali. Dia masih terlalu berat nampaknya untuk kali ini untuk ditumbangin. Dan Pemilihan yang wise banget menurut aku. wise banget juga ya, tapi satu inner turret di arah top lane juga berhasil untuk dihancurkan objektif demi objektif. Dari Onyx Esports dipertontonkan, tapi kali ini udah ada satu Downing Light lagi menuju sarang Kairi. Gak berasa ke tubuhnya dan satu inner turret di arah tengah akan menjadi satu tujuan bagi Onyx, tapi masih bisa di-defense karena ada 3 member dari Aura Fire. Itu alasan kenapa Sky Guardian Iya. di-pick di item yang kedua. Bukan tanpa alasan, tapi itu karena tidak ada lagi damage per second. Iya. Dia oke dan bahkan dari top lane, solo kill lagi oleh seorang cewek. Kabuki down again. Purple buff untuk kesekian kalinya dihilangkan. Dan bahkan Turtle kali ini sudah berubah menjadi Lord yang akan diamankan oleh tim Onyx for free. Cewek DPS-nya ini udah menghancurkan turret-turret yang berdiri dan menuju ke arah Lord-nya yang udah mulai dieksekusi oleh teman-teman dari Onyx Esports. Udah ada 4 member yang set up. Kali ini akan sneaky tapi sepertinya nggak akan dikontes. Dari Aura Fire memilih untuk melepaskan dan merelakan saja Lord yang pertama. Ya dari Onyx Esports ini mereka selalu memaksakan untuk team fight. Iya. Karena mereka tahu banget dari Kabuki ini udah gak punya damage sama sekali. Iya. Sekalipun memang bisa masuk, item dari cewek, level dari cewek, ini udah bisa cukup banget buat numbangin Kabuki. Iya, berkali-kali nggak dapat part toss juga, pergerakannya jadi sedikit terhambat.
Tapi sepertinya kali ini udah mulai terlihat ada head to head antara kedua ex-laner kita, Fluffy dan Boots di arah top lane. Dan sepertinya Fluffy memilih untuk mundur aja. Yes, dan bahkan jangan lupakan kalau ada the new X effect, upgrade dual action Dio Body Spray. Wah, lawan bau badan wangi segar di jungle cewek pasti mendekat. Kamu ganteng tapi bau badan itu no banget. Oke, tapi di arah mid lane, Lord sudah bergerak. Mencoba dengan high ground defensif semaksimal mungkin dari tim. Aura Fire dikerjakan 10. Bisa menghantam kekeran ke arah belakang. Hai. Kali ini berhasil bersama dengan seorang Vesaga melakukan tugasnya, melakukan clear minion defensif yang cukup baik dari tim Aura dengan perbedaan gold 11.000 loh. Iya, Lord yang belum in-hand juga ya. Tapi kali ini satu Iron Hook yang connect dan bahkan ditambah dengan satu Minion Blade. Bahkan ditahan lagi pergerakan dan bahkan kali ini seorang Samoan itu akan dipanis tapi Kabuki gak bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh seorang cewek. Dua member hilang dari Aura Fire dan objektif. Satu base di daerah bawah bakal dirontokin dengan begitu cepatnya. Sakit banget Inspire bikin seorang cewek. Flicker Iron Hook lakukan lagi. Kali ini Samoate membuat satu perubahan yang sangat besar. Kenapa? Karena dengan Lord menit 9 mereka nggak dapetin best dulu. Tapi ternyata dengan adanya satu hilang poin dan bahkan 2. Mereka dapetin di arah bottom lane 1 buah poin tambahan. Objektif Obong Wawa. Iya. Yes, ini mereka dari Onyx mereka nggak terlalu terburu-buru juga untuk melakukan end the game. Karena mereka tahu mereka leading banget ya. Dari goldnya, dari XP-nya. Jadi mereka sudah pasti di sini lebih nyaman untuk bisa nyandagin pemain-pemain dari Aura. Dan kalau kita lihat instant replay by Samsung Galaxy A Series 16 yang di-copy oleh Drian tadi membuka team fight untuk tim dari Onyx. Dan kalau untuk kasus dari head to head-nya ini udah sulit banget untuk bisa melakukan team fight 5. Satu jalan buat Aura dan mereka bisa melakukan split push. Iya, dan juga dari tadi Drian aku lihat dia IMU-nya ke arah Nomenon Blast Godiva terus. Iya, karena dia mau setup balik. Counter set. Dia mau counter setup di mana? Di kiri mereka sangat kuat dalam team fight. Di kanan juga nggak mau kalah. Dia pengen juga ada crowd control. Oke, kita lihat kalau misalnya dari seorang Valentina dia punya terrify itu ada banget terampil. Aaron Hugake digigit begitu saja depannya Godiva still survive. Dikawal oleh para pemain dari tim Aura Fire. Tapi itu soft skill banyak yang terbuka untuk para pemain dari tim Aura. Untungnya dari sisi bottom lane tidak ada solo pick off terhadap Kabuki karena bakal ada Lord out. Yes, dan juga kalau kita lihat minion yang berjalan di arah bottom lane ini wajib banget diwaspadai oleh Aura Fire ya. Dia akan menjadi PR tersendiri juga, tapi Lord yang kedua, Lord yang sudah in hand kali ini sudah muncul pastinya di lane of down. Yes, Lord sudah muncul. Lord kali ini di perbandingan 12.000 gold para pemain dari tim Aura Fire. Kalau menurut gue pribadi dia nggak bakal melakukan tabrakan. Lethal counter. Retribution yang sedikit miss dari seorang Kabuki nampaknya membuat dia tetap bertahan tanpa firebomb. Wow, Yes, dan ini informasi juga ya, nggak ada retribution. Yes, dari Kabuki, yes, nggak ada retribution. Jadi benar-benar dipincangin purple-nya tadi spawn, mereka nggak mengarah ke Lord dulu. Mereka ambil purple-nya dan retrinya kepake dan bahkan kalau kita lihat tadi langsung di-secure dengan sangat aman sekali untuk Kairi. Karena itu klasik gambling tapi lihat berhasil dihindari dengan satu Guardian Bulwark. Gamblingnya adalah lu gue paksa di purple, lu mau pilih purple apa pilih Lord? Iya. Pilihannya kayak gitu. Kalau misalnya lu pilih purple ya udah, tapi sayang sekali Kabuki sedikit miss retribution. Dia nggak mendapatkan keduanya. Team fight berikutnya mereka tidak bakal kuat tanpa ada purple buff. Dan Godiva depan sana dikeluarkan. Kairi bisa diselamatkan. Bahkan Flicker tidak ada yang bisa numbangi dan Kabuki bahkan Gatot TK berasa melihat Kairi still strong. Pada dulu karena Vesaga dan Dabdak offset. Nomenon plus lethal counter. Wombo combo combro dari sang landang berhasil mendapatkan 2 ketika Lord di arah bottom lane muncul. Oh my god, ini bencana. Kabuki down, tersisa 2 player saja. Olding Esports sang landang mengobrol dan Iron Queen Flicker against Samohaste berhasil mengacak-acak kandang sang naga. Wipe out didapatkan dan